Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa iman kita terasa lezat kalau kita merasa butuh kepada ibadah yang kita lakukan. Bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan yang Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW dan juga kepada Rasulnya tentunya. Dan kelebihan-kelebihan bulan Ramadan itu telah kita ketahui bersama. Dan bahkan Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam beberapa hadisnya yang sering kita kenal dengan hadis yang disebut barang siapa yang melakukan bulan puasa atau melakukan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ya, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa saja kita yang tidak mau dihapuskan dosa. Kalau adalah kita di sini tanya ino yang balam taduk dalam masjidnya menyahang ampun desa kah ke gede. Ana tetap kita harus minta kepada Allah supaya pengampunan dosa terhadap kita. Nyana urang pegai rok ku pampun je, hang pampun je. Nyan nekat nah. Urang nekat dekat eh. Apa makna nekat? Artinya kalau manusia pulang kepada Allah meninggal dunia ini, dosa masih dibawa sekujur badannya, berarti dia nekat masuk dalam neraka. Nauzubillah. Buhurnya ketina pun neraka. Maka oleh karenanya, karena sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang kita yakin kepada Allah dan Rasulnya, dan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah berikan satu kemuliaan di bulan Ramadan ini. Ibarat mantang yang melakukan ibadah puasa dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wah, luar biasa ni. Ini kemuliaan ini. Maka bulan mulia ini beta fikir hana hayu tahu. Alangkah rugi manusia kata Nabi dan celaka bila ada manusia masuk bulan Ramadan dari pertama hingga akhir dosanya tidak terampuni. Celaka orang itu. Nauzubillah. Ini baik roh tanya orang kawannya. Bulan-bulan puasa, bulan God, bulan mulia, bulan penuh pengampunan. Itayo hai tu. Ada malas-malas. Memang kata Imam Al-Ghazali, ketika kita melakukan ibadah itu harus ada sabar. Sabar dalam ketaatan. Ya, sabru ta'ah, dalam taat harus sabar kita. Waktu dadang semayang, tak kala imum oh si pulan. Roh mayang bacutnya bersabar. Bila pelepet mata-mata, bila pelepui pegang imumnya, ayat pui baca bertingan dia baca-baca. Sab, tak ikuti tu ayatnya. Karena punya ayat imam membaca ayat, you dengar. Karena you fikir macam-macam. You dengar imam ayat. Memnyana orang fi'liko yang salah jika tegur dia. Mam yang menghayal, hanya kita tegur. Anak kita pun tegur, hanya depan tegur. Maka sabar dalam taat. Kemudian setelah solat, rukunya panjang sikit atau pendek, ya, kita salat bersama-sama, tak sembahyang sama-sama ngilmu, kemudian tak ada wasiat dan meratib. Main wana meratib penuh karena langsung dah karena ada ceramah. Tak ada wasiat dan dengar ceramah. Dengar ceramah di sebuah di halqah seperti ini adalah taman syurga. Idonya yo. Jadi menyenap tempat-tempat pengajian lewat dono. Yang tamu juga kunanan. Itu adalah taman syurga di dunia.
masukkan balik lagi taman syurga. Taman syurga itu nyaran ni, iya naik dengan ceramah. Nyaru biasa, nyata duk kedai kopi, jok ile kau. Taman syurga ada cik. Dunia tapi akhirat nak nampak ada. Ini dia. Jadi sabar dalam taat. Ketika kita minta Allah kepada Allah, ya Allah ni bulan puasa, kuatkan imanku ya Allah. Ni perkuat iman lo ya Allah. Bersabar lo melakukan ibadah puasa ya Allah. Tengah gerah ya Allah. Bersabar lo. Bersabar. Gimana cara? Jadi ketika kita melakukan ibadah dengan penuh keimanan kepada Allah, hanya mengharap pahala dari Allah dari Ramadan itu sendiri, maka kita akan mendapat yang namanya kelebihan, yaitu diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sabah desa mentang mati tamik, habis tu kena nama dalam neraka, dan neraka itu panas. Ribuan kali dipanaskan, bahkan 3.000 kali dipanaskan menurut riwayatnya. Luar biasa. Jembatan Siratal Mustaqim itu mendaki, mendatar, menurun. Mendaki, mendatar, menurun. Kan tepat lagi jembatan lamnya, jembatannya itu kan. Mendaki, mendatar, menurun. Halusnya luar biasa, licinnya luar biasa. Oleh karena itu, bagaimana kita berupaya? Kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih fitrah, dalam keadaan suci. Bagaimana kita kembali kepada Allah juga dalam keadaan suci? Maka berharaplah di bulan Ramadan ini dan juga bulan-bulan lainnya. Bersungguh-sungguhlah kita dalam ibadah. 24 jam. 5 waktu umpamanya solat ni kita ingatkan kembali. 24 jam 5 waktu. Kalau solat sendiri 5 menit selesai. Ada yang 2 menit setengah selesai. Tapi kalau solat berjamaah, saya pernah melihat imam agak panjang subuh, itu 10 menit tu. Mampu jangan kalian ustaz, watai dengan sembahyang. Kat, watai mulai mana kalian le. So, ini terkajutnya kusyuk ajut. Assalamualaikum. Perlu kalian lihat 10 menit atau 12 menit. Yang panjang dah. Nyelon si pandai-pandai dah. Lu hanya apa panjang-panjang. Oleh karenanya, bagaimana kita berupaya sabar dalam ibadah ini supaya mendapat kelebihan. Kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau iman kuat, tidak perlu hanya perlaya. Semayang ini 20 rakaat semayang. 20 rakaat semayang, 20 rakaat puime panjang-panjang hana urusan kalau iman yang mantap. Tapi iman hana mantap ngeri sih. Iman hana mantap, alah, banyak tak semayang. Kuat kaki, nah yang kamu ada dangsa kaku kaki kedua. Memang dianjurkan kalau kita jadi imam pendek-pendek. Jangan panjang-panjang. Kenapa di belakang itu ada orang-orang tua yang lemah. Ada yang kepentingan, ada yang udah buat janji dan sebagainya. Jadi harus pandai-pandai je. Alhamdulillah itu sembahyang tidur tengah malam, baca Yasin ya apa Yasin. 2 rakaat malam tambah saya tahajud baca Yasin itu baru mantap. Nah, jemaah subuh belakang Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan juga diberikan sebuah kemuliaan bagi kita yang melakukan qiyamul lail. Menyebut puasa. Sabar puasa, seorang puasa penuh keimanan juga diberikan ampunan, juga demikian di malam harinya. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan, dengan tentu menegakkan malam Ramadan dengan ibadah. Bukan dengan begadang, ibadah. Di mana? Di masjid, di rumah terserah. Berjamaah sendirian terserah. Apakah baca Al-Quran ataupun apapun, tadarus dan sebagainya. Setelah salat tarawih, kita melakukan tadarus, menegakkan malam, kemudian sambung lagi dengan salat tahajud barangkali. Tentu dibuka dengan sunnah iftitah dulu, baru salat tahajud berapa rakaat suka. Kemudian baru tidak ada witir lagi. Baru kita menanti sahur untuk makan. Dan di sahur pun itu ada barakahnya. Takhirkan sahur juga ada barakahnya. Ada doa malaikat kepada orang-orang yang makan sahur. Makan sahurlah walaupun hanya seteguk air. Hai kau boleh tahu lu kedegar lu. Aku mah cok fadilah becut. Sahur walaupun seteguk air, air putih, air kopi terserah. Itu mendapat doa daripada malaikat. Rahmat dari malaikat, doa kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita harus ingat, syaitan itu terus mengganggu kita. Iblis syaitannya perkaru sabe danyo.
Sabe perkaru dah nyo. Kata ajak dari rumah semayang, jak ju. Ana bukan tahu, jak tu kono tu semayang tunan. Yang wate kata semayang jumanan Allahu akbar takbir. Khusyuk tat Allahu akbar lamati Allah Maha besar. Ana ingat dunia mtapu pi pendan ingat. Menai baca Fatihah ingat dunia. Yang mengingat dunia lagi nyan, lom kembali kepada teringat apa yang kita baca, teringat lagi kepada Allah. Baik sampai malas, baik sampai Allah. Ana pas sangat aku semayang. Ana apa semayang aju? Lagi orang anu jak tatet faham. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu walaupun ada rintangan, tantangan daripada syaitan laknatullah alaih, terus melakukan ibadah. Ana payah-payah. Bena urusan dia. Alah, anak kucuk tengah semayang tahu. Semayang tapi tinggal ke dunia, tinggal ke pen, tinggal ke nyawa, tinggal ke je. Ayo kau semayang lip. Oh baik. Semayang aju. Salat terus. Seperti anak mau lari kepada mamanya. Bertatih-tatih jatuh lagi, dia bangkit lagi. Maka mamanya mengatakan, ayo nak sayang, ayo kemari sayang. Allah lagi asyik ke kita. Kajak aju kuno walaupun pengelis syaitan, kajak aju kuno. Gucak oleh Allah, berlari Allah kepada kita. Kalau kita berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada kita. Maka hanya iman yang mantap lah yang mau melakukan ini dengan sebaik-baiknya, dengan manisnya dia rasakan iman itu. Maka puasa diminta kepada orang beriman. Orang beriman lagi. Alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman. Ada Islam nak puasa nak. Drop lagi penayung, drop lagi nang depan drop. Kenapa? Imannya tak ada. Imannya tipis. Imannya menipis. Gemah rayu oleh syaitan laknatullah alaih. Nah, jemaah subuh yang mereka Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan bulan Ramadan itu luar biasa. Diberikan ampunan. Kelebihan malamnya kita melakukan ibadah malam, qiyamul lail juga diberikan ampunan. Tapi perlu kita ingat beberapa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu harus diikuti dengan akhlak mulia. Ibadah yang kita kubut, semayang 5 waktu, semayang sunat qabliyah, ba'diyah, semayang tahajud, baca Quran dan sebagainya, sedekah harus diiringi oleh akhlak yang mulia. Akai begat, karakter yang baik, tabiat belagak. Menyeberuang gemah. Kita lihat beberapa peringatan Nabi SAW. Memang bulan puasa itu luar biasa, diberikan sesuatu yang paling bagus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ada beberapa hadis yang perlu kita renungkan. Baik sampai kita kenang dalam hadisnya. Yang pertama adalah man lam yada' qawla durri wal amala bih falaysa Allah hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kepegangan Nabi SAW, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, urun sulit, bohong, galak temengut, sulit, bohong, al-kadhib itu pendusta tu, hati-hati. Lam puasa tak pengut kau, tengah lu tak temayang tak pengut kau, 3 lam tak temayang tak pengut kau. Siapapun yang kita tipu, siapapun kita berdusta, dengan siapapun kita berdusta. Ingat, Allah tidak berkenan tahan laparnya kita, tahan hausnya kita. Hanya kepu ke Allah Ta'ala. Maka Allah tidak peduli dia telah meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Ketika kita beribadah, mulut kita harus baik, ucapan kita juga harus baik, pendengaran kita juga harus baik, penglihatan juga kita harus baik. Jadi baiknya sulit-sulit lah babahnya yang. Kadang sulit bapa rumah, sulit balakau, hati-hati. Sulit dengan pengen anak miat, anak ada, hati-hati. Atau menipu kawan dan sebagainya, sahabat. Dusta. Karena dusta itu tidak bagus. Kalau sekali berdusta akan muncul dusta-dusta berikutnya. Akan muncul itu dusta-dusta berikutnya. Maka kata Nabi, siapapun yang sedang berpuasa tidak meninggalkan dusta, maka Allah tidak kepingin. Hana kepege tak tunduk dengan tak tenggerah dari bengah tahun teput. Anak perlai. Artinya apa? Puasanya hilang. Puasanya dilipat gandakan pahala. Ternyata ada berbuat keji. Perbuatan keji itulah yang merusak semua pahala kita ketika kita beribadah kepada Allah SWT. Yang beringat, baik sulit-sulitnya. Nah, ini yang pertama yang harus kita ketahui. Yang kedua, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Boleh kita gembira dengan bulan Ramadan, dengan hadirnya bulan Ramadan memang disuruh gembira. Ya, bahkan kita kalau datang Ramadan gembira dengan melakukan ibadah senang, itu luar biasa pahalanya. Tapi ingat, ada hadis kedua lagi. Rubba sha'im laisa lahu min siyami illa ju' wa rubba qa'im laisa lahu min qiyami illa sahar. Kali Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan dahaga. Kalau hadis yang lain, kam min shaimin laisa lahu min syami illa ju' wala tas. Ini rubah, berapa banyak, artinya banyak sekali. Letaknya, orang tulis letak. Letak, berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan kecuali hanya lapar dan haus, dan berapa banyak orang yang bangun malam. Bedah malam, lincah, hana, megadang-megadang aja bangun malam artinya, atau bangun nanti setelah jam 1 terbangun, ya melakukan qiyamul lail, berapa banyak itu, tapi tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya begadang-begadang saja. Illa sahar, kecuali hanya bangun malam saja atau begadang menteng. Lain ada tepubi. Ini kenapa terjadi? Karena tadi ada perbuatan-perbuatan yang ketika beribadah, setelah beribadah dia melakukan dosa-dosa oleh indranya. Indra itu kan, kadang-kadang kita jaga. Tanya babah dro mentang kita jaga. Babah dro kita jaga asyik. Mata dro kita jaga menjanjan. Pinyung dro kita jaga asyik menjanjan. Maka berusaha kita dalam beribadah ini. Sabar yang kedua, sabar meninggalkan maksiat, kata Imam Al-Ghazali. Tadi dalam taat. Ya, kalau kita nak sabar meninggalkan maksiat, maka hancurlah apapun yang kita lakukan pahalanya. Hancur, sehancur-hancurnya. Maka kepekali Nabi pegang lewat terikau. Pasti banyak terjadi. Kenapa? Karena perilaku, karakter, watak, akhlak tidak melekat pada seorang muslim. Akhlak muslimnya bagaimana? Maka terjadilah penghancuran-penghancuran terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Alu tatanom padele tatanom mbak kaya hana ada pagi. Ipa jole kameng. Pajole kameng. Tanom ikut rumah mbak kaya pintu teh. Hana pagi-pagi hana perlu tawakal mentang. Ipa jole kameng tinggal bae. Ipa jole kameng. Tinggal bae. Tu onyambe, ong lima dan sebagainya. Ipa jo pula mungong yang mangat-mangat. Itakat aja. Maka perlu akhlak, perlu pagar. Ya, perlu pagar. Ibadah okey, ngaji okey, sedekah okey, akhlak tak ada, hancur. Itu akhlak tak ada. Yang tamai roko jua, yang kendro jua, hana tamai hau tapo. Hancur ju ria. Kan banyak tu akhlak tercela, ria, sum'ah, ria takabur dan sebagainya, angkuh dan sebagainya. Itu perbuatan-perbuatan yang merusak semua amal. Bahkan menghancurkan nanti, membinasakan orang yang memiliki akhlak seperti itu nanti pada hari kiamat. Maka dikatakan oleh Nabi, kenapa banyak orang beribadah tak dapat apa-apa? Karena itu tadi, dia tidak memiliki akhlak yang mulia. Dan Nabi Allah turunkan ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Ya, lu datang bayang tawar rumah ka bengeng orina, maka ilhab. Ibu-ibu menasik nyomah contoh-contoh mudah-mudahan no. Ali gebut nanti hati kadang gebut ibu menang rumah, lepu tua dengan peng le harga le lako untuk belanja. Hoi, halan tinggal peng orang ni, bunuh balik gebut dalam masjid. Lako ke dina-dina ke. Bengeng-bengeng lako, lembutlah dengan suami. Macam mana tu? Berlembut-lembutlah dengan pasangannya, apalagi bulan Ramadan. Bang, lu negara Iron bang, lu kahai tak kadut tak negara Iron. Bila kita sama dia menang sama-sama ada gerak dua ada. Yang mana kagrak aja ikah. Wate pun menikah deh yang kamu yang wate katuha kakah. Kahke. Menyawat medan kala kau kakau ju. Ini nauzubillah. Nah, jemaah Allah SWT. Yang ketiga yang perlu kita waspadai walaupun Allah berikan kelebihan. Nah, ini yang paling penting barangkali. Ya, yang ketiga hadis riwayat Al-Hakim dan Hakim dalam Mustadraknya berkata, "Laisa siyamu min aqlami wal syurbi, faqad siyamu min lagwi wa rafas." Puasa bukanlah sekedar menahan diri daripada makan dan minum saja yang perlu. Ada yang berpegah puasa kan hanya sekedar menahan minum, makan, tak makan dari imsak sampai berbuka. Bukan itu puasa. Fantasi puasa deku. Di samping itu maksudnya.
Di samping kita nyawa tanit penuh puasa, kemudian tidak makan dan minum sampai sore, sampai buka puasa, harus juga puasa dia disebutkan bahwa sesuatu yang menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Terima kasih.